dikunjungi oleh wakil presiden. Aktivis pergerakan. Terima kasih Caimin dengan rombongannya, wakil ketua MPR. Saya cuma lihatnya di TV. Ternyata ada yang nonton juga. Aja lali sampai no. Benar Jatim sampai layangan sekali. Rumah kemadatan ini menjadi tempat teman-teman semua untuk jadi lebih baik. Jadi begini, kami memang sejak 2014 itu rumah ini saya hibahkan untuk kebaikan. 2014. Allahu Akbar. Waktu itu memang kita ini jujur saya ngomongin. Kan kami paham bahwa rasanya kok dua ini enggak cocok memimpin Indonesia. Ya waktu itu semua pada terhipnotis dengan kesederhanaan, dengan keluguan, dengan kalau saya ngomong Surabaya ini moltek teko watu. Moltek teko watu. Cocok. Ternyata di perjalanan makin bejat. Bahaya tak? Mulai nyerempet. Hingga 2019 saya makin melawan. Oh, sudah sejak itu ya? Mestinya 97 yang ngelawan. 2019 saya makin getol melawan, makin aju, sehingga ketika teman-teman milenial menawarkan bahwa rumah ini untuk tim pemenangan, saya ngomong kita jangan jadi relawan, kita ini gerilyawan. Kita ini perang. Karena kalau kita kalah, selesai dari Indonesia. Betul. Saya yakin. Karena banyak teman-teman saya yang ada di dalam itu benar-benar rusak. Itu yang Saya kemarin ke Singapura, ketemu teman saya, nggak pernah mau pulang. Anak pintar banget. Pulang ayo. Kita bangun Indonesia, jangan di sini terus. Wah ini tergantung saya katanya. Kalau yang menang nomor 3 saya nggak akan pulang. Kalau yang menang nomor 2 saya melupakan Indonesia. Kalau yang menang nomor 1 saya langsung pulang. Saya terharu dengan omongan teman saya ini. Cangkrukan Kafe Perubahan RKI antarkan Amin menuju Istana Negara 2024. Surabaya. The Royal Indonesia TV Budaya Nyangkruk Nongkrong Kongko sebuah bukti kuatnya sistem interaksi yang berkembang di masyarakat Jawa Timur bukan. Di dalamnya terdapat berbagai transaksi baik ekonomi, diskusi, dan silaturahmi. Chelsea FW, William Sia, Felicia S, dan Catherine P. 2023. Kata cangkruk mungkin masih terasa sangat asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi bagi masyarakat di Jawa Timur khususnya area-area Surabaya dan sekitarnya, cangkruk merupakan istilah yang sangat populer dan merakyat. Menurut Kamus Indonesia, Inggris, kata cangkruk diartikan sit around doing nothing. Cangkruk dikenal sebagai suatu istilah yang menggambarkan aktivitas diskusi, nongkrong bareng, ngobrol bareng. Keberadaan gadget berupa smartphone yang dimiliki setiap individu mempengaruhi aktivitas utama dari cangkrukan. Hal ini ditambah dengan adanya fasilitas pendukung di kafe hingga warung kopi berupa akses wifi bagi semua pengunjung bukan. Maraknya budaya cangkruk ini, khususnya kafe perubahan dan warung kopi yang memang identil tempat nongkrong tidak bisa lepas dari aktivitas penyediaan free wifi yang cepat serta penyediaan listrik untuk cas atau mengisi daya pada smartphone.
Itulah perubahan zaman yang diikuti dengan kecanggihan teknologi merubah pula gaya hidup dan budaya khususnya budaya cangkrukan. Oleh karena itu demi keberhasilan menghantar Amin menuju Istana Negara 2024, Saiful Peristiwanto, Saiful Pesing, CEO Rumah Kemaslahatan Indonesia, RKI, Darmokali 61 Surabaya. Sesuai tema Cangkrukan Perubahan, mengundang Cawapres Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Cak Imin di Kafe Perubahan RKI Darmokali baru-baru ini. Saiful dalam obrolannya di depan Cawapres Cak Imin menyinggung terhinoptisnya tentang kesederhanaan, keluguhan seseorang pemimpin yang ternyata di dalam perjalanan makin bejat. Terhinoptisnya dengan kesederhanaan, keluguhan. Kalau saya ngomong bahasa Surabaya meletek teko watu, ungkap Saiful disambut tawa yang hadir di Kafe Perubahan. Lebih lanjut dikatakan, saat teman-teman milenial menawarkan rumah ini untuk tim pemenangan Amin, saya ngomong kita ini jangan jadi relawan tetapi kita ini gerilyawan. Kita ini perang, jelas Saiful. Sementara itu di tempat yang sama Cak Imin mengungkapkan pengalamannya saat berada di Singapura ketemu temannya. Saya kemarin ke Singapura, ketemu teman saya nggak pernah mau pulang. Anak pintar dia. Saya ajak pulang ke Indonesia. Ayo kita pulang dulu ke Indonesia jangan di sini terus, ajak Cak Imin. Wah ini tergantung saya. Kalau yang menang nomor 3 saya nggak akan pulang, kalau yang menang nomor 2 saya melupakan Indonesia, kalau yang menang nomor 1 saya langsung pulang. Saya terharu dengan omongan teman saya itu. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Orang pintar seperti dia ini sudah frustasi gara terlalu berharap pada orang yang meletek dari waktu ini. Beber Cak Imin yang disambut gelak tawa peserta cangkrukan Kafe Perubahan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Menang gak menentukan. Nah saatnya sekarang ini kita tidak hanya menang tapi ikut menentukan arah supaya nggak salah dan tidak. Nah, di situ saya menemukan fakta bahwa semuanya lengkap. Indonesia ini negara sugih, kaya raya, sumber daya alamnya kaya, rakyat penduduknya api asli, wataknya baik, mental. Iki lek gak konco gak diomongi. Ini nek gak konco gak tak omongi. Tak omongi mergo konco kabeh. Dekengan pusat. Wani ini mergo dekengan pusat. Dekengan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, perubahan yang kedua ini satu, meluruskan cita-cita demokrasi dan reformasi. Dulu zaman Pak Harto kita demo, kita berontak, kita turunkan era Orde Baru kan supaya karir orang itu diadu berdasarkan mutunya, berdasarkan meritnya, berdasarkan jeripayah bekerjanya. Nah saiki ana wong-wong kerja api-api, no BUMN saking apike gak kena di apa? Gak kena dibendung, dituduh radikal, ditokno. Padahal yo gak radikal aslinya yo kemempengan itu aja. Kemempengan. Memang ada juga salah pahaman seperti itu. Jadi kesalahpahaman inilah mari kita luruskan. Dan perubahan yang kedua ini perubahan untuk meluruskan dan mewujudkan cita-cita demokrasi dan reformasi. Gak tahu aku ngomong so gamblang ini gak tahu ini mergo kanca dhewe tak ngomong. Nah, mergo pesti. Nah, oleh karena itu agenda perubahan. Biyen nek anake tentara gak iso. Eleng gak Mas Saiful dulu? Dulu nih anaknya tentara gak mikir wakil ketua MPR, jadi tukang sapu di DPR angel loh. Nah alhamdulillah demokrasi ini wong gawean desa gak jelas anaknya sopo. Mergo elok PKB. Gak mesti teko watu tapi itu. Nek iki mesti teko laut iki. Kali gawean waduh. Kudune Gresik. Tapi nek ditakoni ngaku ning Gresik gak tau ngaku bae. Padha karo arek Mojokerto nek ditakoni ngaku ning Sidoarjo.
Wong Lamongan nek takoni ngaku di Surabaya, kok Lamongan. Nah dia iki ngakune Gresik padahal Gresik paling gak jelas kok. Mergo meletek iku mau. Nah, alhamdulillah era demokrasi itu menghasilkan banyak perubahan, tapi banyak akhirnya diselewengkan. Maka ada istilah reformasi dibajak, demokrasi salah arah, reformasi salah jalan. Itu istilah-istilah. Makanya saya akhirnya ditakdirkan oleh Allah reuni sama Mas Anies pasangan untuk merebut reformasi yang kedua. Pertama kaget, kedua nolak gak wani, terima gak bahaya tak? Bahaya. Itu tahun 2021. Terus akhirnya perjalanan demi perjalanan. Padahal saya itu sama Mas Anies sudah deket lama, sama-sama jadi aktivis mahasiswa di UGM waktu itu. Sama-sama udah ngerti lah. Kita dulu antara tahun akhir 89-90-an itu sama-sama menggerakkan perubahan dari reformasi dari Orde Baru ke demokrasi. Mulai diskusi gagasan, pemikiran, teori, buku-buku, terus advokasi, kemudian demonstrasi dan seterusnya. Jadi saya sama Mas Anies itu perubahan sejak 1989 ke 90-an. Jadi hari ini saya sama Mas Anies reuni perubahan yang kedua. Reuni perubahan yang kedua. Perubahan yang pertama melahirkan demokrasi dan reformasi. Akhirnya aku dijak Gus Dur nang Jakarta. Mas Anies yo pindah Jakarta, podo-podo nang Jakarta. Gak nyongko nang Jakarta wong rencanane mek dadi gelandangan. Maksudnya ya dosen gitu-gitu. Terus gak mikir dadi pejabat. Tahu-tahu Gus Dur membuat forum demokrasi. Kita terlibat diskusi, terlibat demo dan seterusnya. Lahirlah era warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Arif Budiono, saya ketuanya Jangkar ITS ya. Jaringan Amin dengan keluarga besar ITS. Wah, mantap ini. Kebetulan memang kami jumlahnya tidak banyak kalau dari ITS. Kami memang concernnya di teknologi, termasuk sistem IT yang nanti akan dipakai untuk penghitungan suara itu dari kami. Tapi tantangannya memang di saksi ini yang kami masih koordinasi dengan Pak Korsi. Tapi pertanyaan saya gini, Pak Wapres. Ya, jadi aktivitas saya selama ini adalah menggerakkan ekosistem startup di Surabaya dan Jawa Timur. Kebetulan saya juga ngajar di ITS, ngajari mahasiswa bagaimana membuat startup, bisnis rintisan. Ya karena memang basicnya di teknologi, misalkan kami bahas anak-anak tentang artificial intelligence, IoT dan macam-macam. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Wapres ini ke depan itu gimana untuk anak-anak muda? Kemampuannya luar biasa. Jadi saya nggak tahu setelah sekian puluh tahun kita merdeka ini kayaknya kue itu hanya satu golongan yang banyak menikmati. Dinasti. Nah, padahal yang berjuang itu adalah mbah-mbah kita semua. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita buka data, memang di Indonesia ini jumlah pengusahanya di kisaran 3-4%. Singapura sudah 10%, Amerika sudah 20%. Artinya sebuah negara dikatakan maju apabila jumlah pengusahanya semakin banyak. Kenapa? Karena pengusaha itu salah satu sifatnya adalah dia selalu bikin inovasi. Dan kita tahu ke depan teknologi semakin lama akan semakin dominan. Nah ini pertanyaan saya Pak Wapres, kira-kira nanti visi ke depannya untuk anak-anak muda, apalagi kita akan menghadapi 2045 ini gimana? Monggo itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Imin, tenang Cak Imin. Gus Jazil, tenang Gus Jazil. Cak Torik, tenang Cak Torik. Ini adalah bagian-bagian pemuda yang siap menggetarkan perubahan di kota Surabaya. Kita lihat sendiri bahwa pemuda-pemuda di Surabaya di depan kita
bukan hasil orbitan, bukan hasil karbitan Cak Imin, bukan hasil demokrasi sayang anak, bukan. Tapi kami lahir dari proses demokrasi yang panjang, kami lahir dari proses berproses yang panjang di dalam kampus. Maka dari itu kita concern di dalam pemenangan di Jawa Timur, khususnya pemuda, bagaimana nanti strategi jenengan untuk menjaring suara-suara milenial dan Gen Z. Mengingat lumbung-lumbung suara kita di Jawa Timur, khususnya PKB, banyak di tapal kuda. Bagaimana nanti jenengan meramut formula teman-teman muda, membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda, pupuk bagi petani muda, habis itu lapangan pekerjaan yang mudah, fasilitas pendidikan yang mudah. Kita langsung konkretnya aja, bagaimana program jenengan, bagaimana program Mas Anies yang jelas untuk kemaslahatan pemuda Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perubahan. Salam perubahan. Caimin. Caimin. Merdeka. Nah, karena itu cara penanganan pengawalan suara kita memang salah satunya teknologi, sistemnya, kemudian orang-orangnya, ya, SDM yang mengawal sejak penghitungan awal sampai membawa suara penghitungan akhir di Jakarta. Matur nuwun Mas Arief, tapi kira-kira ya cocok nanti Pak Korsi bisa menjadi bagian dari cara kerja sinergi antara relawan dan partai-partai se-Indonesia. Saya terharu memang ini relawan-relawan muncul di luar partai itu juga menjamur karena konsepnya sama seperti semangat teman-teman yang tumbuh secara mandiri untuk menjadi bagian dari era perubahan ini. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya jawabannya sama, pertanyaannya sama, 3 ini. Kalau Sinda ini tadi kan soal bagaimana ngambil kesimpulan dari saya yang belak-belakan ngomongnya Jawa Timuran ayo nek ana duit negara ya entekno kanggo sing penting gitu. Intinya kami siap ya. Cara Jawa Timur wis gak usah kesuwen rek gitu lho. Sing ngerti prioritas apa. Nah, salah satunya misalnya stunting ini terjadi karena memang gak diurusi. Ono sih program anti kemiskinan itu gede, tapi separuhnya entek nggo rapat. Itu terjadi. Menghabisi uang kunjungan daerah, kunjungan kerja, sama uang rapat. Itu pun gagal juga. Dipotong uang untuk biaya rapat, malah yang dipotong biaya lainnya. Azwaranas Menteri Reformasi Birokrasi malah untuk kemiskinan itu biaya rapat membahas kemiskinan entek separuh. Nah terus kemiskinannya oleh sisa hasil rapat itu mau. Kesimpulannya apa? Dari semua program-program strategis dan penting, kemiskinan dan stunting itu misalnya itu bisa diprioritaskan. Misalnya perintah agama Islam itu kan hifdun nafas, hifdun nasl, menjaga keturunan sama menjaga jiwa. Itu perintah itu. Jaga jiwa, tidak boleh ada yang mati, jaga jiwa, tidak boleh ada yang kena gangguan, jaga keturunan, tidak boleh ada yang cacat, bahkan tidak boleh ada yang stunting. Itu perintah, itu nas, tidak bisa dilawan. Kalau perintahnya itu, maka saono duwe negara itu kudu konsentrasi juga ke situ. Jadi sejak ibu hamil dan miskin, terutama yang miskin, ojo sing suki-suki juga rek. Jadi hamil dan miskin itu prioritas. Nek ada gak ditambahi miskin salah paham. Wah nanti si hamil 6 juta, hamil terus ngomong itu. Enake dhewe ya. Itu ada. Dari efisiensi aja cukup. Belum lagi nanti kalau sumber daya alam dikelola bener-bener itu bukan hanya nangani, tapi utang luar negeri pun bisa kita atasi kalau benar-benar dikelola. Amin. Amin. Nah, balik kepada semua pertanyaan tadi itu, saya agak lupa malah soal angka-angka. Misalnya
BBM gratis itu kan kesimpulan aja, itu nggak ada. Yang ada adalah orang yang mau bekerja tidak punya akses gara-gara tidak ada transportasi, harus disediakan BBM untuk supaya mengakses transportasi. Bukan semua diratakan gitu. Jadi subsidi itu tetap harus ada bagi yang tidak mampu, kira-kira begitu. Dan akhirnya ketemu sama Mas Anies. Kok Mas Anies umum, saya bloko suto gitu kan. Ya Gusti Allah nek jodohnya ya kudu ngene iku. Siji umum, siji bloko suto. Nek padha bloko sutone rusak gitu. Nek padha umum ya gak mlaku-mlaku kira-kira gitu. Inilah jalan tengahnya. Termasuk untuk para startup dan kaum muda yang punya kualitas dan kesiapan untuk menjadi pengusaha dan entrepreneur yang cepat. Ini begini, kaum muda itu sudah disadari 20 tahun terakhir itu bonus demografi itu sampai apal. KPU ngerti bonus demografi itu menjadi kekuatan kaum muda untuk menjadi solusi bangsa karena energinya besar. Dan jumlah kenaikan angkatan muda bonus demografi ini 2030 misalnya, itu sudah tinggal berapa tahun, terbatas. Artinya apa? Di waktu yang terbatas ini negara, APBN tidak boleh tanggung-tanggung. Investasi utama adalah kaum muda dalam periode masa-masa emas ini. Termasuk akses permodalan, BUMN itu boleh sukses, boleh untung, tapi tolonglah ada afirmasi 7 tahun ini saja untuk kaum muda bisa-bisa. 7 tahun ini aja. Karena kalau itu lewat the golden time untuk menuju Indonesia emas gagal. Karena usia muda-muda kayak kita ini, kita itu maksudnya bukan aku sampean. Aku katanya tok muda, asli ini tuwek wis. Jiwanya yang muda. Nah, arek-arek enom-enom iki memang kesempatannya tinggal 7 tahun menuju stuck bonus demografi. Nah, ketika stuck inilah mau nggak mau pokoknya investasi yang sesungguhnya yang benar itu di situ. Sehingga kaum muda punya akses permodalan, afirmasi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha besar dari 2% sampai 3% tadi menurut Mas Arief itu bisa melonjak tajam, terutama pengusaha muda ini yang butuh bantuan akses yang baik dari negara, nggak akan maju kalau nggak dibantu negara. Nggak ada lah itu pengusaha yang maju kalau nggak diberi akses, susah. Kue kering tak imbang. Tambahnya apa? Salam satu nyali. Nek ini pengacara Amin apa kemarin? Saya tidak takut, lawan. Kemarin itu ada 1000 pengacara bergabung free dari seluruh Indonesia, bayar dewe ke Jakarta, kumpul semua mendaftar menjadi penasehat hukum nasional Amin. Pokoknya mereka nggak peduli, yang penting target kami hanya satu, ini negara hukum harus kembali sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu yang paling menarik salamnya. Apa salamnya? Saya tidak takut. Saya tidak takut, dijawab lawan gitu. Jadi kalau pemimpinnya ngomong saya tidak takut, semua yang anggotanya lawan. Saya tidak takut, lawan. Saya tidak takut, lawan. Saya tidak takut, lawan. Itu PHN, Penasihat Hukum Nasional. Penasihat Hukum Nasional Amin. Tim hukum THN, Tim Hukum Nasional Amin. Itu ngomong top kabeh. Itu merelakan untuk menjadi pengawal suara yang ada dan mengawal semua pengamanan dari proses politik yang terjadi ini. Nah, ini semangat gerilya model panjenengan ini namanya merata. Tapi jangan salah, semerata-meratanya ini iki wak teri rek. Bakul gedang. Gak lele lagu. Martabak en pisang. Ambek dulunan sepur kelinci saiki. Masuk. Nah, itulah semua yang intinya gini. Intinya saya ini puluhan tahun di DPR,
saya tahu persis. Duwe iki ono, tinggal cara ngaturi kudu tepat dan sesuai apa yang menjadi kebutuhan. Corone saja nih, duwe ono. Sampai soal dana desa barang itu soal corone itu. Kenapa dana desa wani harus gede, wani? Jadi mana di korupsi nan dhuwur ya mending langsung dirasakno rakyat ya. Tujuannya kepala desa ini korupsi. Dihitung aja soal desa ini korupsi ono, tapi nggak sebesar yang sono-sono. Nah, sekarang ini yang sono-sono itu korupsinya ngawur-ngawur. Itu loh. Nah, karena itu ya kita bisa mulai cara kerjanya, membagi anggaran yang tepat, tahu persis konsentrasi, tidak main-main dengan pilihan-pilihan, dan yang paling penting tidak membiarkan. Semuanya dibiarkan, melaku sama aku nih yang penting perangan. Yang penting ngono lah. Nah karena itu saya setuju bahwa ini penilaian ya. Belum normal habis kena COVID, belum normal lagi ada perang Soviet, belum normal lagi ada krisis ekonomi global dan mau tidak mau yang harus investasi tidak ada lain kecuali negara yang investasi untuk rakyatnya, untuk terutama kaum muda. Sehingga termasuk bagaimana peluang untuk pendidikan, kualitas diri anak muda tinggi. Bagaimana caranya? Mas Anies punya formula bagus. Semua perguruan tinggi harus diberi banyak hal oleh negara sehingga biaya pendidikan tidak terlampau mahal. Syukur-syukur bisa murah. Misalnya lembaga pendidikan tidak boleh kena pajak serupiah pun karena lembaga pendidikan adalah investasi negara untuk kaum muda dan investasi negara untuk kualitas SDM. Misalnya itu. Dan banyak yang bisa diberikan untuk enaknya Mas Anies ini kan ngerti pendidikan, jadi aman insya Allah soal urusan. Amin. Pendidikan tinggal turu kayak gitu. Terus diurus Mas Anies wis. Awali dari Mahkamah Kode Etik MK itu, dari situ muaranya. Muara itu yang membuat kemudian orang khawatir terjadi kecurangan-kecurangan, khawatir terjadi pemilu yang tidak fair, kemudian berbagai warning itu muncul. Tapi keresahan yang disampaikan teman-teman di sini adalah keresahan bahwa ini ada pembiaran proses dari semua yang terjadi sehingga butuh perubahan cara kerja, sehingga semua misalnya ditangani dengan sungguh-sungguh, penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan kesenjangan sosial itu benar-benar tidak dibiarkan, tapi betul-betul ada penanganan, terutama yang paling pokok dari pembicaraan dengan teman-teman di sini tadi adalah bagaimana kaum muda yang merupakan bonus demografi ini tidak hanya menjadi tema, tapi sampai hari ini belum ada program konkret yang betul-betul memberi jawaban bonus demografi itu. Padahal bonus demografi ini kan paling banter 2030 tinggal berapa tahun. Nah, ini harus ada investasi lagi dari negara untuk mendongkrak keseriusan kerja potensi. Audio Jungle.